Bab 3. Dasar yang benar. Firman Allah. Kami memiliki Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak memiliki siapapun yang lain. Kami memiliki Alkitab. Kita tidak memiliki apapun yang lain. Dalam terang pewahyuan kita dapat maju tanpa rasa takut. Donald A. McGavran. Dalam salah satu perjalanan konsultasi saya ke New Jersey, saya diundang untuk berbicara di sebuah gereja dengan tema tentang pertumbuhan gereja yang alkitabiah. Badai menutup jalan-jalan dengan salju pada malam yang sebelumnya, yang membuat saya datang terlambat di gereja pada hari Minggu pagi. Dengan memiliki sedikit waktu untuk menyelidiki jemaat, saya segera diantar naik ke mimbar di mana saya sedang diperkenalkan. Sambil berusaha berkonsentrasi, saya melangkah menuju mimbar dan mulai berkata, "Selamat pagi, silakan membuka Alkitab Anda pada..." Karena saya tidak mendengar ada halaman-halaman yang dibalik, saya menghentikan pembacaan saya dan melihat ke arah jemaat, dan saya menemukan bahwa tidak seorang pun di antara jemaat yang membawa Alkitab mereka. Dengan cepat, saya menangkap ada perasaan malu di dalam jemaat sebagai respons dari instruksi saya. Maka saya melanjutkan, "Bila Anda tidak membawa Alkitab Anda saat ini, silakan mendengarkan pembacaan saya." Saya menyadari bahwa saat ini ada begitu banyak variasi model penyembahan di dalam gereja, dan saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa membawa Alkitab ke gereja merupakan satu-satunya ujian akan komitmen seseorang terhadap Alkitab. Meskipun kadang-kadang hal itu menjadi sebuah indikasi dari komitmen tersebut. Ketika saya berkhotbah pada hari itu, saya senantiasa berpikir betapa ironisnya ketika saya diminta untuk berbicara tentang pertumbuhan gereja yang alkitabiah kepada orang-orang yang tidak mempergunakan Alkitab mereka. Pengamatan mengenai gereja yang bertumbuh dan yang menurun pada 3 dasawarsa terakhir, sebagaimana halnya dengan bermacam-macam studi penelitian memberikan kesan bahwa semakin lemahnya posisi gereja dalam hal otoritas Alkitab, maka akan semakin lemah juga pengalamannya dalam pertumbuhan gereja secara alkitabiah, sebagaimana yang digambarkan di bawah ini. Pembacaan sekilas mengenai gereja-gereja dan denominasi-denominasi selama kurang lebih setengah abad terakhir menunjukkan beberapa orang biasanya memandang tinggi otoritas Alkitab, tetapi sekarang membiarkan tradisi dan atau alasan manusiawi melebihi Alkitab. Tidak mengherankan mengapa sebagian besar gereja tersebut terperosok kepada kemunduran gereja. Sebagian alasannya disebabkan oleh karena kurangnya sumber yang berotoritas bagi pertumbuhan gereja. Ketahuilah apa yang kau percayai. Pertumbuhan gereja secara alkitabiah dimulai dengan dasar pemikiran yang benar, yaitu firman Allah. Pernyataan secara sederhananya adalah gereja yang memberi pertumbuhan memiliki komitmen yang kuat terhadap otoritas firman Allah. Dasar pemikiran yang benar, firman Allah. Gereja-gereja yang memberikan pertumbuhan memiliki komitmen yang kuat terhadap otoritas firman Allah. Sumber otoritas kita yang paling puncak adalah Allah, Sang Pemberi kehidupan. Sebagai sosok yang ada dengan sendirinya, dia tidak tergantung pada apapun atau siapapun di luar dirinya. Tidak seorang pun yang ada sebelum dia, dan dia adalah sosok yang tertinggi. Itu sebabnya Allah memiliki hak karena siapa adanya dia dan apa yang telah dilakukannya untuk menetapkan standar bagi kepercayaan dan perbuatan. Dia adalah otoritas kita. Karena dia adalah pencipta yang memberi kehidupan, dia sendiri adalah sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran. Meskipun demikian, karena dia tidak terbatas sedangkan manusia terbatas, kita tidak akan pernah mengenalnya selain dia sendiri yang memilih untuk menyatakan dirinya dan keinginannya kepada kita. Beruntunglah, karena Allah telah memilih menunjukkan dirinya kepada kita melalui dua cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Melalui wahyu umum, Allah mengkomunikasikan kebenarannya lewat alam, sejarah, dan kehidupan manusia. Pemazmur menuliskan bahwa alam banyak menyingkapkan kebenaran mengenai Allah. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Allah juga mengumumkan jalan-jalannya melalui sejarah. Rasul Paulus dalam khotbahnya di Bukit Mars berbicara tentang wahyu Allah di dalam sejarah bangsa-bangsa. Perhatikan bagaimana Paulus menggabungkan antara penciptaan, sifat Allah sebagai pemberi kehidupan, dan pekerjaannya dalam sejarah di antara bangsa-bangsa bersama dalam pasal berikut ini dari Kisah Para Rasul. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kisah Para Rasul 17 ayat 24-26. Walaupun dicemari oleh dosa, kehidupan manusia juga mencerminkan Allah. Paulus mengingatkan kita dalam Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dalam cara yang unik perkembangan manusia, hati nurani, dan hubungan mengungkapkan sifat dari Allah. Pengetahuan yang didapat melalui wahyu umum adalah kebenaran Allah. Hal itu benar karena bersumber dari Allah yang memberi kehidupan. Seperti itu pula halnya, merupakan hal yang alkitabiah untuk memanfaatkan penuh penelitian-penelitian empiris dalam bidang antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Mengapa? Karena wahyu umum Allah mencerminkan karakternya, dapat dimengerti, bertalian, dan dapat ditemukan. Kebenaran yang ditemukan dari alam yang diciptakan, perkembangan manusia, dan sejarah adalah kebenaran Allah yang dipegang secara umum oleh semua manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kita bebas untuk meneliti, menemukan, dan menggunakan kebenaran-kebenaran umum. Sebagai suatu peringatan, penting untuk menunjukkan bahwa belajar dalam banyak bidang umum merupakan tambahan, bukan pengganti bagi wahyu khusus, yaitu firman Allah. Pemahaman manusia telah dibengkokkan oleh dosa. Wahyu umum sekarang ada di bawah kutukan, Kejadian 3 ayat 17-19, dan merupakan subjek dari kesia-siaan, Roma 8 ayat 20. Yang lebih kritis adalah kenyataan bahwa dosa telah meninggalkan manusia di dalam kegelapan ketika ia hendak memahami wahyu umum. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 21. 2 Korintus 4 ayat 4, iblis telah membutakan pikiran dari orang-orang yang tak percaya. Dan kebutaan itu tak dapat diragukan setelah sedikit banyak mempengaruhi pemahaman orang-orang percaya akan pewahyuan umum. Pemelintiran pemahaman yang semacam itu terhadap wahyu umum tampaknya memengaruhi persoalan-persoalan yang sulit seperti fisika, statistik, dan demografis, seperti halnya persoalan-persoalan yang lunak seperti hubungan, sosiologi, dan antropologi. Riset pada wahyu umum adalah tepat, karena itu adalah kebenaran Allah, tetapi harus selalu berada dalam konteks kebenaran objektif dari firman Allah. Studi-studi terhadap ilmu pengetahuan alam dan sosial harus dilakukan dengan hormat dan kerendahan hati, yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sederhana dan sementara. Artikel pendek berjudul Garis Dasar Donald McGavran dan Win Arndt. Alkitab adalah peraturan dan praktik iman yang diilhamkan, yang berotoritas dan tidak mungkin salah. Ia adalah firman Allah yang tertulis. Ia menyatakan bahwa ada wahyu umum yang diberikan Allah kepada semua manusia seperti yang diinginkan pada semua tingkatan usia dan budaya. Allah juga memberi wahyu khusus di dalam Yesus Kristus, anaknya, juru selamat kita, dan di Alkitab. Semua wahyu umum yang tak terhindarkan telah bercampur dengan ide-ide yang salah dari manusia, harus ditimbang dan diukur di hadapan wahyu khusus. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan wahyu khusus biasanya adalah sebagian kebenaran atau kesalahan total. Wahyu umum memberikan pengetahuan dasar mengenai keberadaan Allah, kasih, dan kemuliaannya kepada semua orang. Sementara pemahaman setiap orang mengenai Allah dalam alam, sejarah, dan kemanusiaan mungkin tidak disadari, tetapi itu tetap ada. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh karena hal itu. Lihat Roma 2 ayat 11-16. Tetapi pengetahuan yang lebih penuh mengenai Allah dan jalan-jalannya diperlukan melebihi apa yang telah diberikan oleh wahyu umum. Ada hal yang lebih banyak untuk diketahui tentang Allah daripada yang dapat diketemukan melalui belajar akan alam, sejarah, dan kemanusiaan. Pewahyuan secara khusus menunjukkan tentang pembukaan sesuatu yang terselubung, dalam bahasa Yunani apokalipto, dan melalui pewahyuan khusus Allah menunjukkan lebih banyak mengenai dirinya dan kebenarannya. Melalui wahyu khusus Allah, Allah membukakan hal-hal tertentu mengenai dirinya dan kebenarannya yang tak dapat kita ketahui dari usaha kita sendiri. Pemazmur menuliskan firman Allah dalam Mazmur 19 ayat 8-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Melalui sejarah, Allah telah membuat dirinya diketahui dengan cara yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus, kepada orang-orang yang khusus pula. Contohnya, Allah kadang-kadang menunjukkan diri melalui mukjizat-mukjizat, seperti ketika tongkat Musa berubah menjadi ular yang dilakukannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat 5. Allah juga menunjukkan dirinya melalui nubuatan. Kebanyakan apa yang kita ketahui mengenai Kristus pada awalnya dibukakan melalui nubuatan seperti kelahiran anak darah, Yesaya 7 ayat 14, dan kebangkitan Kristus. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Meskipun demikian, walaupun mukjizat dan nubuatan itu penting, dua hal yang utama dari wahyu khusus adalah wahyu Allah di dalam Yesus Kristus dan wahyu Allah di dalam Alkitab. Rasul Yohanes memulai Injilnya dengan pernyataan yang jelas mengenai wahyu khusus Yesus Kristus. Dia menuliskan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dengan gaya yang sama, kitab Ibrani memulai, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Melalui Yesus Kristuslah kita mengenal Bapa. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Dengan cara yang khusus, Kristus menunjukkan lebih banyak mengenai keberadaan Allah, alam, dan kehendaknya daripada yang pernah kita ketahui melalui wahyu umum. Sebenarnya, mengikut Kristus sama artinya dengan mengikut Bapa. Yohanes 10 ayat 27 dan 30, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku dan Bapa adalah satu. Agar dapat diketahui dan diikuti, otoritas Allah harus dikomunikasikan kepada manusia. Apa yang kita ketahui mengenai Allah dari mukjizat-mukjizat, nubuatan, dan Tuhan kita Yesus Kristus telah diwujudkan dalam sebuah sumber yang berotoritas. Dalam kebijaksanaannya, Allah telah memilih menyampaikan otoritasnya kepada kita dalam sebuah buku, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan, dan apapun yang dikatakan oleh Alkitab dikatakan oleh Allah, karena Allah sendiri yang mengilhamkan tulisan-tulisan di dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Perkataan diilhamkan, theopneustos, menunjukkan nafas yang dihembuskan daripada yang dihisap. Konsepnya adalah, Alkitab secara harfiah merupakan nafas Allah yang dihembuskan. Sebab itu kata-katanya sendiri. Ide bahwa Allah menghembuskan perkataannya berkumandang pada penciptaan ketika Allah berkata, jadilah, dan jadilah demikian. Dan dia menghembuskan kehidupan ke dalam manusia. Dengan cara yang sama, Alkitab dibawa menuju keberadaannya melalui hembusan nafas Allah. Jadi itu merupakan firman yang memberi kehidupan, sebagaimana Allah juga sebagai sang pemberi kehidupan. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka secara alamiah Alkitab memiliki otoritas terhadap individu, orang-orang percaya, dan gerejanya. Ditulis ribuan tahun yang silam oleh beberapa penulis, Alkitab merupakan firman yang unik, karena Allah telah berbicara pada zaman dahulu kala dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Ketika orang-orang oleh dorongan Roh Kudus berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Alkitab bersumber dari pikiran-pikiran Allah dan dikomunikasikan melalui hembusan nafasnya. Itu sebabnya ia memiliki otoritas yang sama dengan Allah sendiri. Kita berdiri di bawah penghakiman Alkitab daripada kita berdiri di atas untuk menghakiminya. Sebagai firman yang berotoritas, Alkitab itu lengkap, tak berkekurangan apapun. Tidak ada wahyu baru yang diperlukan atau yang diharapkan. Itu adalah iman yang sudah satu kali diberikan Allah untuk selama-lamanya kepada umatnya. Yudas 3 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Yang menjadi satu-satunya peraturan dan praktik iman yang mutlak. Dalam firman-Nya, kita telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3. Seperti Allah yang memberikan kehidupan, firman-Nya yang kekal.
Seperti Allah telah berjanji, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Karena Allah yang memberi kehidupan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Firman-Nya adalah benar. Pemazmur menuliskan, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Mazmur 119 ayat 142. Dan semua sabdamu benar, segala hukummu yang adil tetap selama-lamanya. Ayat 160. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi sama seperti gereja, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang secara teliti memegang firman kebenaran, 2 Timotius 2 ayat 15. Dalam kebudayaan postmodern kita ini, pertanyaan apakah itu akan berhasil akan menggantikan pertanyaan apakah itu benar. Tetapi gereja-gereja yang menginginkan pertumbuhan gereja secara alkitabiah mengerti bahwa walaupun pertanyaan pertama memiliki kepentingan secara praktis, pertanyaan yang kedua selalu menjadi prioritas. Apa yang berhasil belum tentu selalu benar. Ketika dihadapkan pada keputusan-keputusan dan kesempatan-kesempatan, gereja yang memberi kehidupan membuat pilihan-pilihan dan memegang kesempatan-kesempatan berdasarkan kebenaran Alkitab daripada model-model, teknik-teknik, atau metode-metode yang mutakhir. Tidak peduli betapapun menariknya ia. Alkitab itu sangat kuat dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan Allah. Lihat Yesaya 55 ayat 11. Ia memberikan kesaksian tentang Kristus, Yohanes 5 ayat 39, dan memperlengkapi untuk perbuatan baik, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Tetapi yang terlebih penting adalah berita yang kita khotbahkan. Paulus menulis, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Alkitab memberikan kita pengetahuan mengenai kehendak Allah dan perintahnya untuk pergi ke seluruh dunia. Wahyu khusus membentuk dasar dari kepercayaan kita dan merupakan peraturan serta praktik iman kita satu-satunya. Pada dasar tersebut, kebenaran-kebenaran umum yang muncul dari belajar berbagai bidang dalam wahyu umum ditambahkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti dari mana praktik-praktik yang penting, atau metode-metode dan teknik-teknik dikembangkan. Tingkatan praktik-praktik seperti yang diilustrasikan seringkali merupakan yang paling kelihatan dan paling mudah berubah dari keempat tingkatan tersebut. Disitulah seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya paling banyak memusatkan diri pada pelatihan. Tetapi praktik-praktik hanyalah tingkatan yang di puncak dan berada di permukaan. Sifat yang terpenting dari pertumbuhan gereja alamiah yang didasarkan pada wahyu Allah akan terhilang ketika kita hanya menggunakan metode-metode dan teknik-teknik yang ditemukan dalam tingkatan praktis. Wahyu umum menolong menjelaskan mengapa beberapa gereja yang tidak memegang otoritas Alkitab dapat berkembang. Berdasarkan definisi, gereja-gereja yang tidak menerima Alkitab sebagai otoritas tidak dapat mengalami pertumbuhan gereja yang alkitabiah. Namun pertanyaan tentang pertumbuhan lebih dalam dari sekedar pernyataan tersebut. Dalam kenyataannya, ada hal-hal umum yang sama antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya yang berasal dari wahyu umum, yaitu Allah menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Ada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang sama, yang bila digunakan secara benar akan menghasilkan hal yang sama bagi kelompok yang manapun. Contohnya, banyak pelajaran dalam bidang bisnis, perkembangan manusia, dan sosiologi yang menyimpulkan bahwa orang senang bila diterima dan dihargai dengan cara yang pribadi. Prinsip ini merupakan kebenaran umum yang berasal dari wahyu umum yang bila dilaksanakan akan berjalan dengan baik, baik di dalam bidang usaha maupun di dalam gereja Anda. Percaya apa yang Anda ketahui. Setelah membaca sejauh ini, Anda akan tergoda untuk berpikir bahwa hanya dengan mempercayai otoritas Alkitab itu cukup untuk mengalami pertumbuhan gereja yang alkitabiah. Melihat Alkitab sebagai yang berotoritas itu penting, tetapi harus dicatat bahwa banyak gereja yang menerima Alkitab sebagai otoritas tapi tidak berkembang. Alasannya adalah penerimaan Alkitab sebagai otoritas hanyalah satu aspek untuk mendapatkan dasar pemikiran yang benar.
Dimensi lain harus ditambahkan untuk melihat gambaran yang lengkap dari prinsip pertumbuhan gereja yang alkitabiah ini. Dimensi tersebut adalah kegairahan atau passion. Pelajaran-pelajaran yang dilakukan selama 3 dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa kegairahan gereja untuk mewujudkan kepercayaannya merupakan dimensi kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dan atau kemerosotan gereja. Pada tahun 1970-an, Dean Kelly menyelesaikan sebuah studi yang disebut Why Conservative Churches Are Growing, di mana dia mencatat bahwa gereja-gereja yang sungguh-sungguh berkomitmen terhadap pengajaran dan perilaku Alkitabiah cenderung lebih bertumbuh dibandingkan dengan gereja-gereja yang kurang bergairah. Studi yang lain di antara orang Lutheran diterbitkan dengan judul Courageous Churches, Refusing Decline, Inviting Growth, melaporkan bahwa gereja-gereja yang bertumbuh mengetahui apa yang dipercayainya atau otoritas Alkitab dan percaya apa yang mereka mengerti, kegairahan. Baru-baru ini Tom Rainer melaporkan hasil-hasil yang serupa dalam bukunya Effective Evangelistic Churches dari sebuah studi di antara orang-orang baptis di selatan. Sehubungan dengan hal ini, Kent R. Hunter menulis, tidaklah mengherankan bahwa semakin liberal perwujudan dari kepercayaan Kristiani, semakin kecil gereja lokal itu bertumbuh. Dengan kata lain, jemaat-jemaat itu yang dengan jelas mewujudkan komitmennya terhadap pengajaran Alkitabiah dan perilaku Kristiani sebenarnya lebih menarik terhadap orang-orang yang tidak percaya. Sebagai hasilnya, sebuah gereja yang memberikan komitmen terhadap otoritas firman Allah dan bergairah dalam mewujudkan kepercayaan dan perilakunya semakin bertambah potensinya untuk pertumbuhan gereja. Gereja yang seperti itu tahu apa yang dipercayainya dan percaya apa yang diketahuinya. Anggota-anggota, dan pemimpin-pemimpinnya memiliki mandat Alkitabiah yang jelas untuk pertumbuhan gereja dari firman Allah dan keinginan besar untuk melaksanakan misi mereka. Gereja mungkin tidak benar-benar mengalami pertumbuhan karena tidak mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah lainnya mengenai pertumbuhan gereja, walaupun ia memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan gereja yang Alkitabiah. Lihat kuadran 1 di gambar berikut. Gereja dalam kuadran yang berlawanan, di kuadran 2, hanya memiliki sedikit kepercayaan terhadap otoritas firman Allah dan mengabaikan untuk mewujudkan kepercayaan serta perilakunya. Gereja-gereja yang demikian tidak mengetahui apa yang mereka percayai dan yang tidak mempercayai apa yang mereka ketahui. Jadi hanya sedikit gereja dalam kuadran ini yang pernah mengalami pertumbuhan gereja yang alkitabiah. Hanya sedikit gereja yang bertumbuh. Itu pun sebagian besar disebabkan karena perubahan-perubahan sosial dan demografis yang berada di luar pengendalian mereka. Harus terjadi pergeseran pola pikiran utuh yang disebabkan karena adanya kebangunan rohani di gereja-gereja semacam ini agar terjadi kehidupan yang diperbaharui dan bertumbuh. Sayangnya, inilah tempat di mana banyak gereja aliran utama menemukan diri mereka saat ini. Artikel kecil berjudul Langkah Cerdas. Dengan menggunakan selembar kertas yang besar, buatlah 2 kolom yang dengan judul yang bercetak tebal, mengetahui apa yang kita percayai dan percaya apa yang kita ketahui. Kemudian di bawah setiap judul, daftarkan sebanyak mungkin hal-hal yang dapat Anda pikirkan mengenai pelayanan di dalam gereja Anda yang mencerminkan 2 aspek tersebut. Berapa banyak program-program dan pelayanan gereja yang berada dalam posisi menolong orang untuk mengetahui apa yang mereka percayai? Berapa banyak yang menolong orang-orang untuk mempercayai apa yang mereka ketahui? Di bawah judul yang manakah yang menjadi kekuatan dari gereja Anda? Bagaimana Anda dapat mulai memberikan keseimbangan di antara 2 aspek mengenai komitmen terhadap firman Allah? Artikel selesai. Gereja-gereja yang lebih injilis sering menghadapi masalah lain mengenai kepercayaannya terhadap firman Allah, ditunjukkan dalam kuadran ketiga. Gereja-gereja tersebut mengatakan bahwa mereka percaya kepada otoritas firman Allah. Meskipun demikian, dalam praktiknya mereka hanya berbuat sangat sedikit. Gereja-gereja tersebut mengerti apa yang mereka percayai, tetapi tidak selalu percaya apa yang mereka ketahui. Hanya dengan memiliki komitmen terhadap firman Allah, tidaklah cukup untuk mengalami pertumbuhan gereja Alkitabiah. Harus ada keterlibatan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti tujuan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Gereja-gereja yang menemukan dirinya berada dalam kuadran ketiga sering memusatkan perhatian pada isi Alkitab, tetapi hanya menunjukkan sedikit reaksi atau emosi terhadap isi tersebut. Sebagai contoh, gereja mungkin berkata bahwa orang-orang tidak percaya itu terhilang dan menuju pada kekekalan tanpa Kristus, tetapi hampir tidak pernah membagikan berita pemberi kehidupan dari Kristus itu kepada mereka. Demikian juga halnya ketika mereka percaya akan kuasa doa, tetapi hanya memberikan sedikit waktu mereka untuk berdoa. Beberapa dari gereja-gereja yang berada dalam kuadran ini mungkin benar-benar akan mengalami pertumbuhan gereja,
bila seandainya mereka berada di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat. Tetapi hampir selalu terjadi secara kebetulan bila mereka bertumbuh, karena kurangnya kegairahan mereka menghambat mereka untuk melakukan apa-apa secara terencana yang akan menolong mereka mengalami pertumbuhan gereja secara alkitabiah. Kuadran terakhir, kuadran 4, adalah tempat di mana kita menemukan beberapa ajaran sesat di dalam kekristenan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, beberapa gereja yang menganut pandangan yang rendah terhadap otoritas alkitabiah memang bertumbuh. Sebagian alasannya disebabkan karena mereka menggunakan prinsip-prinsip akal sehat yang didapat dari wahyu umum. Alasan yang lain berhubungan dengan keinginan mereka yang besar. Beberapa ajaran sesat dikenal karena kepercayaan mereka yang kuat, tuntutan-tuntutan yang tinggi, dan komitmen yang sungguh-sungguh. Tidak diragukan lagi mengapa semangat mereka menarik orang-orang percaya yang tidak diduga, sebagaimana orang-orang tidak percaya yang sedang mencari hal-hal rohani di dalam hidup mereka. Potensi pertumbuhan di antara gereja-gereja seperti ini sebenarnya cukup tinggi, tetapi itu bukanlah pertumbuhan gereja yang alkitabiah. Pertumbuhan dari gereja-gereja ini dapat dibandingkan dengan pertumbuhan jasmani pada manusia, seperti obesitas atau penyakit kanker. Pertumbuhan gereja yang alkitabiah ditemukan pada kenyataan bahwa firman Allah adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua yang manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Perkataan Rasul Petrus berbunyi keras, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Gereja-gereja yang mempunyai komitmen tinggi terhadap otoritas firman Allah dan secara bergairah mengkomunikasikan kepercayaan mereka kepada orang-orang yang tidak seiman, mempunyai potensi besar untuk mengalami pertumbuhan gereja Alkitabiah, khususnya ketika mereka menambahkan prinsip-prinsip Alkitabiah lainnya di dalam pertumbuhan gereja mereka. Donald A. McGravan, doa. Jamahlah mata kami sehingga kami dapat melihat kebenaran, dan jamahlah hati kami sehingga kami terbakar oleh semangat, dan bajakanlah keinginan kami, Tuhan yang baik, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang kami tahu harus kami lakukan. Kami mohon ini di dalam nama Kristus yang terberkati. Amin. Beberapa pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab. 1. Berapa kuatnya komitmen gereja Anda terhadap Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas? 2. Cara-cara praktis apa yang ditunjukkan oleh gereja Anda mengenai komitmen terhadap otoritas Alkitab? 3. Berapa besar semangat gereja Anda dalam mewujudkan kepercayaan dan perbuatannya? 4. Dalam kuadran keberapa gereja Anda termasuk sebagaimana yang diterangkan oleh bab ini? 5. Hal-hal lain apa yang dapat ditambahkan untuk pertumbuhan gereja Anda di masa mendatang ketika berada dalam kuadran tersebut? 6. Dalam kuadran yang mana Anda mengharapkan gereja Anda berada?